Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi, yang pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, taat sepenuh. Namun sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari sebuah lagu dengan judul Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau yang begitu baik bagi kehidupan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberi hari baru buat kami, membangunkan kami dari waktu istirahat, dan kami percaya Tuhan juga sudah mempersiapkan berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami sebentar akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin sehingga kami boleh mendengar dan mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan maksud dan isi hati Tuhan kepada setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus dan berkati setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 6. Beginilah firman Tuhan.
Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita tidak percaya kepada ucapan orang karena kita pernah mengalami apa yang diucapkan orang itu, namun hasilnya berbeda. Apalagi kalau yang mengatakan itu adalah orang yang tidak kompeten di bidang itu, bukan ahlinya. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Nah, perikop kita pada pagi hari ini menyatakan bahwa Simon Petrus, ketika Yesus menyuruh menebarkan jala untuk menangkap ikan, Petrus merasa bahwa dirinya adalah seorang nelayan yang handal, berpengalaman dalam menangkap ikan. Dan dia telah sepanjang malam berusaha untuk menangkap ikan, namun tidak mendapatkan apa-apa. Dan pada saat itu Yesus justru menyuruhnya menebarkan jalannya untuk menangkap ikan di tempat yang dalam. Sebenarnya Petrus ingin menolak, tetapi ia sungkan dan tetap menebarkan jalannya. Petrus merasa dirinya ahli dalam hal menangkap ikan. Ia juga berpengalaman. Pengalamannya cukup banyak. Dan Petrus tahu kapan waktu yang tepat untuk menangkap ikan dan di mana dia harus menangkap ikan. Ya, memang di tempat yang dalam. Yesus siapa? Yesus hanya seorang anak tukang kayu. Seorang tukang kayu. Apa kompetensinya? Apa keahliannya di bidang kelautan, nelayan? Tentu tidak ada. Petrus merasa lebih dibandingkan Yesus yang hanya seorang anak tukang kayu. Yang menarik adalah Yesus meminta Petrus untuk menebarkan jala-jalanya. Bukan hanya sebuah jala, tetapi beberapa jala. Di dalam ayat 4 dan 5, ini sangat menarik. Di dalam Alkitab New King James Version, ketika Yesus menyuruh menebarkan jala, di situ tertulis begini, "Let down your nets." Artinya, tebarkan jala-jalamu. Ditulis dalam bentuk jamak. Artinya jala bukan hanya sebuah jala, tapi beberapa jala. Tetapi Petrus hanya menebarkan sebuah jala.
Di dalam New King James Version ditulis down the net. Artinya dia hanya menebarkan sebuah jala. Memang hasilnya banyak. Ikan-ikan yang terjaring cukup banyak, bahkan mengakibatkan jalannya robek. Karena begitu banyak ikan yang tertangkap. Di sini kita bisa melihat bagaimana sikap dan ketaatan Petrus terhadap perintah dari Tuhan Yesus tadi. Pertama, Petrus mengatakan bahwa sudah sepanjang malam kami berusaha keras, bekerja keras untuk menangkap ikan. Namun tidak ada seekor pun yang tertangkap. Nah, Petrus merasa juga bahwa saya seorang nelayan, dibesarkan di tepi pantai untuk menangkap ikan. Dan itu sudah menjadi kehidupannya sehari-hari. Artinya Petrus mau mengatakan bahwa saya ini berpengalaman dalam menangkap ikan. Saya ahli, bukan sekedar baru belajar. Namun yang menarik, Petrus tetap mau menebarkan jalannya. Meskipun dia tahu bahwa yang menyuruh bukan seorang nelayan, bukan seorang yang ahli pada bidang kelautan. Ya, mungkin Petrus hanya merasa sungkan dan juga ya sekedar menghargai ada orang yang mau ikut membantu. Di sini kita bisa melihat bahwa sikap dan ketaatan Petrus itu tidak sepenuhnya, tetapi karena ada rasa sungkan, rasa menghargai. Dan terbukti ketika Yesus meminta untuk menebarkan beberapa jala, Petrus hanya menebarkan sebuah jala. Seandainya saja Petrus mau mengikuti apa yang diucapkan oleh Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk menebarkan beberapa jala, pasti dia akan mendapatkan hasil memperoleh ikan-ikan yang lebih banyak. Namun Petrus mungkin berpikir, kalau saya tebarkan beberapa jala seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ketika saya sudah melakukan usaha bekerja dengan keras sepanjang malam, saya tidak mendapatkan apa-apa. Itu dalam benak Petrus. Jadi bagaimana kalau harus menebarkan beberapa jala? Apalagi hari sudah menjelang pagi, menjelang siang, di mana bukan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Petrus tahu kapan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Tetapi sekali lagi, dia hanya berpikir, ya sudah, dilakukan. Dan akibatnya apa? Kalau dia menebarkan beberapa jala dan tidak mendapatkan apa-apa, ya pekerjaan untuk merapikan jala itu akan menjadi lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Dia sudah lelah, ditambah lagi harus membereskan jala-jala yang digunakan. Saudaraku, kita bisa melihat di sini bahwa Petrus tidak taat secara total
Petrus tidak taat secara penuh. Karena dia merasa tahu tentang kelautan lebih ahli daripada Tuhan Yesus. Namun sekali lagi, karena Yesus yang menyuruh, maka dia tetap melakukannya. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah menyiapkan berkat buat Petrus. Bahkan berkat yang berkelimpahan, yang lebih banyak. Tetapi karena Petrus tidak taat sepenuhnya, maka dia mendapatkan ikan yang cukup banyak. Bahkan dibantu oleh teman-temannya, perahu yang lain untuk datang bersama-sama untuk membereskan jala, mengeluarkan ikan-ikannya. Tetapi sesungguhnya kalau Petrus mau taat secara total, sepenuhnya, dia akan mendapatkan lebih banyak lagi berkat Tuhan. Iman kepada Yesus harus utuh, total, dan sepenuhnya. Bukan hanya berdasarkan logika, pengetahuan, keahlian, pengalaman yang sudah dijalani. Iman hanya membutuhkan ikuti dan lakukan dengan ketaatan secara penuh, ketaatan secara total, apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Meskipun kadangkala itu sesuatu yang di luar nalar kita, yang sesuatu yang tidak mungkin menurut kita, tetapi kita diminta untuk taat secara sepenuh, secara total, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham, ketika dia diperintahkan Tuhan Allah untuk mempersembahkan Ishak anaknya, tanpa bertanya di mana domba yang akan disembelih dan dipersembahkan itu. Dia hanya taat. Dia taat secara sepenuh dilakukan, dan mujizat Tuhan terjadi pada saat itu. Saat ini di dalam kehidupan kita pun mungkin kita juga tidak taat secara sepenuh. Tidak sepenuh hati, tidak secara total. Sehingga kita tidak menerima berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan. Mungkin kita menerima tetapi tidak berlimpah. Padahal Tuhan sudah menyediakannya itu buat kita. Bukankah kita juga sering mengandalkan kepandaian kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, keahlian kita, daripada mengandalkan dengan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, pagi ini kita sungguh sudah belajar dari firman Tuhan. Simon Petrus sudah memberikan contoh di mana dia taat namun tidak secara sepenuh. Meskipun dia mendapatkan hasil, tetapi dia harus memperbaiki jala yang koyak, jala yang robek. Artinya ada pekerjaan tambahan, ada waktu yang harus ditambahkan untuk mengerjakan hal-hal lain. Padahal seharusnya
Petrus menerima berkat Tuhan secara berlimpah tanpa harus memperbaiki jala seandainya dia mau taat sepenuhnya. Mari kita belajar untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita pasti akan melihat berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Bahkan membuat kita tercengang dengan apa yang Tuhan beri. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menutup persekutuan ini dengan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh malu Tuhan, karena di dalam kehidupan kami seringkali kami mengandalkan kemampuan kami sendiri, kepandaian, ilmu, keahlian, dan juga pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan yang sudah kami jalani, daripada mengandalkan dan berserah penuh kepada Tuhan dengan taat dan setia menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Ampuni kami Tuhan untuk ketidaktaatan kami. Ampuni kami Tuhan untuk kami lebih mengandalkan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami, bahkan menegur kami, karena Tuhan sudah menyediakan berkat buat kehidupan kami. Apabila kami mau dengan taat secara sepenuhnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu, pemberitaan firman Tuhan ini, sungguh mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya mereka pun akan diubahkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat secara penuh. Taat sepenuhnya, taat secara total, tidak setengah-setengah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami hari ini hanya di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat Tuhan yang berkelimpahan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat mengimani dengan taat yang sepenuh kepada Tuhan Yesus. Dan kita pasti akan melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.